Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Kalangan awam lebih mengenal Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan sebutan Habib Keramat Empang. Konon nama Empang berasal dari sebuah kolam yang berada di depan rumahnya. Selain sebagai ulama pejuang, beliau adalah tokoh besar ulama dan aulia di zamannya. Tidak sedikit para tokoh ulama dan aulia yang menghiasi negeri ini merupakan anak didiknya. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maulana Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Wuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Kalak Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan masa belajar Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau lahir di Haurah, sebuah desa yang berada di Kasri Hadramaut, pada hari Selasa 23 Jumadil Awal 1265 Hijriah yang bertepatan dengan 17 April 1849 Masri. Semenjak kecil Al-Habib Abdullah belajar ilmu agama dan Al-Quran di bawah didikan Syekh Umar bin Faraj bin Sabbah. Kemudian oleh sang ayah ia dikirim kepada beberapa tokoh ulama di Hadramaut untuk mempelajari berbagai ilmu keislaman. Di antara gurunya Al-Allama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Allama Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Al-Walidrus, serta masih banyak lagi para ulama yang menjadi guru-gurunya. Melalui pendidikan agama dan lingkungan salaf yang kental, membentuk sosok Habib Abdullah kecil memiliki perilaku saleh dan berakhlak luhur, sehingga pada suatu waktu seorang tokoh aulia di Hadramaut saat itu, Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, ketika melihat Habib Abdullah mengatakan, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Pada tahun 1283 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1866 Masehi, ia kembali pergi ke Tanah Suci Makkah untuk yang kedua kalinya. Pada saat berada di kota Makkah, Habib Abdullah beberapa kali bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan untuk berdakwah di tanah Jawa. Setelah itu beliau menceritakan isi mimpinya kepada para ulama yang berada di Mekah saat itu. Mereka pun mengatakan bahwa isi dari mimpi tersebut adalah perintah dan isyarat dari Rasulullah SAW agar Habib Abdullah berhijrah ke Indonesia. Maka tak berselang lama dari itu Habib Abdullah pun bergegas menuju Indonesia. Sampai di Indonesia, ia menuju kota Pekalongan. Setelah itu Pekalongan beberapa waktu, lalu ia pun menuju Jakarta. Disinilah pertama kalinya ia bertemu dengan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Pekojan, Jakarta, dan Habib Abdullah pun belajar kepadanya. Sebelum belajar pertama kalinya, Habib Abdullah diperintahkan oleh gurunya itu agar berziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di Keramat Luar Batang. Selama di Betawi, Habib Abdullah berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga akhirnya ia memasuki kawasan Bogor. Saat itu masyarakat begitu senang